Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Gerombolan pencuri 7 motor di Indekos Bandar Lampung ditembak kakinya. Satu tersangka seorang mahasiswa. Penari pacu jalur di atas mobil di Jalan Tol Lampung Selatan menyerahkan diri ke polisi dan meminta maaf. Seorang siswa di Lampung Utara dibawa ke rumah sakit diduga akibat keracunan makanan bergizi gratis. Seorang siswa sekolah dasar 4 Soekarno-Hatta, Lampung Utara, Selasa siang dibawa ke rumah sakit diduga akibat mengalami keracunan makanan bergizi gratis atau MBG yang disantapnya di sekolah. Korban bernama Bima mengalami pusing, mual-mual, dan badannya lemas. Ya, tadi jadi anak saya ini ada keluhan pulang dari sekolah, sakit perut, dari makan mie itu dari sekolah itu. Sekolah tadi sudah muntah sekali sebelum pulang itu. Nyampe rumah kan saya tanya, kenapa nak sakit perut mak? Katanya makan dari sekolah itu bisa kasih susu kan, belum susu beruang itu. Selang 10 menit itu muntah itu, muntah. Sudah saya jadi pakai minyak kayu putih segala macam kan. Murid yang keracunan makanan bergizi gratis tersebut hanya 1 orang. Para murid lainnya selamat dari keracunan karena tidak menyantap makanan tersebut karena beraroma tidak sedap seperti akan basi. Berarti ini rata-rata kamu orang ada yang makan berarti? Ada. Itu sendiri? Iya, makan jeruk. Bekal sendiri? Iya. Jadi cuma susunya aja yang makan? Iya, sama jeruk. Jadi nggak ada yang dimakan sama sekali. Kawan-kawan nggak ada yang makan. Nggak ada. Karena apa nggak dimakan? Karena baunya nggak enak. Bau rasanya aneh. Ikut-ikutan juga. Sekelas nggak ada yang makan. Kasus dugaan keracunan siswa usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG diselidiki pihak vendor. Mereka mendapati pengakuan siswa bahwa salah satu lauk dalam makanan tersebut nyaris basi. Kalau pengakuan dari para siswa itu ada yang namanya di bagian mie itu sudah mulai basi. Hasil pengecekan kalian seperti apa? Hasil pengecekan sebelum kami melakukan pengiriman kami sudah melakukan pengecekan dulu Pak ya untuk makanan ini layak atau tidak. Itu layak tapi tetap salah kami karena di situ kami melakukan ada namanya tenggat waktu dari namanya kami pengecekan melalui ada namanya perpackingan dan ada pengiriman dan itu bisa memakan waktu 4-5 jam. Jadi itu kami mengecek itu udah berapa jam sebelumnya. Nah dan untuk menu juga itu mungkin menu yang memang cepat basi Pak ya. Mungkin itu yang kelalaian kami dan kedepannya kami bakal melakukan mengurangi menu-menu yang beresiko lagi Pak. Oh, berarti memang begitu makanan sampai di sekolah memang sudah basi berarti? Sudah. Basi ya? Dan untungnya dari Soekarno-Hatta juga untuk pihak koordinasi dengan Bu Sylvia langsung berkoordinasi dengan saya. Jadi saya bisa lakukan pencegahan di sekolah lain. Udah koordinasi ke sekolah lain, Bu, mohon maaf untuk mie mohon jangan dimakan. Jadi untuk di sekolah lain memang mie mereka udah dipisah. Pihak vendor MBG menyatakan makanan yang mereka masak layak dan sehat. Sebelum didistribusikan, makanan matang telah diperiksa oleh dokter gizi dari Badan Gizi Nasional. Namun akibat kejadian tersebut, mereka menyatakan akan meningkatkan pengawasan kualitas makanan tetap terjaga saat dikemas hingga dikirim ke sekolah supaya aman dimakan oleh para murid. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Wali Kota Bandar Lampung resmi menggratiskan seluruh biaya sekolah bagi seluruh murid SD dan SMP negeri mulai tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwianda saat mengunjungi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah SD dan SMP pada Selasa pagi. Wali Kota menyatakan kepala sekolah dilarang menarik iuran uang komite, daftar ulang, hingga uang bangunan kepada murid. Bagi kepala sekolah yang melanggar aturan tersebut akan dijatuhi sanksi tegas. Tidak hanya menggratiskan biaya sekolah, Wali Kota juga akan memberikan seragam sekolah bagi para murid SD dan SMP dari jalur afirmasi atau billing yang merupakan murid dari kalangan keluarga tidak mampu. Pembuatan seragam kini dalam tahap pengukuran dan penjahitan. Seragam sekolah akan dibagikan ke para murid penerimanya pada November mendatang. Kegiatan hari ini, alhamdulillah kita juga keliling ya, SD, SMP yang ada di Bandar Lampung. Harapan kita terutama anak yang baru masuk ini ya sesuai dengan tinggalnya ya, alamatnya kita jelas karena ini kan billing. Karena billing nanti insya Allah tahun ini insya Allah November atau Oktober sudah akan kita bagikan baju sekolahnya. Sekarang lagi kita ukur-ukur. Jadi tas bisa isinya seragam 2 size sepatu 2 pasang. Dan tidak ada yang bayar SPP sini. Semua uang SMA, SMP-nya juga tidak ada yang namanya uang pembangunan. Jadi semua gratis. Sekolah gratis di Bandar Lampung sebenarnya telah diberlakukan sejak era wali kota sebelumnya. Namun hanya dikhususkan bagi murid dari jalur billing atau dari keluarga tidak mampu. Sementara untuk murid dari jalur lain tetap dipungut biaya seperti harus membayar uang komite dan uang bangunan sekolah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sambil berenang, sambil minum susu, peribahasa tersebut mungkin cocok untuk menggambarkan Anda yang kini bisa mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil sembari jalan-jalan menikmati hiburan pameran Bandar Lampung Expo saat malam. Ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung membuka stand layanan di pameran tersebut. Sejak dibuka pada Sabtu malam lalu, stand selalu ramai dikunjungi warga. Hampir seluruh layanan Disduk Capil bisa diurus di stand tersebut, mulai dari pembuatan KTP, pengurusan kartu keluarga, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Menurut warga, mengurus dokumen kependudukan dalam acara Bandar Lampung Expo justru lebih cepat dan mudah dibanding di kantor Dinas Disduk Capil di Pemkot Bandar Lampung. Itu karena antrean warga tidak terlalu panjang dan petugasnya selalu siaga. Ya sebenarnya ya bagus aja lah di sini. Tahu sama kalinya nggak ke Disduk. Tahu kan sih. Dari sini sekalian kita ya melihat ini ada iklan, alhamdulillah kita ada dan kayak pelayanan tadi itu 700. Jadi kalau perekaman juga masyarakat didorong ke Kotikade, Mbak. Misalnya kita baru jadi kita minta masyarakat untuk vaksinasi, warga masyarakat yang sudah melakukan KTP setelah melakukan KTP dengan PNR sudah di report dengan KTP dan diaktifasi. Dan masyarakat bisa memantau sistem dapil posisinya seperti apa. Stand Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung buka mulai sore hingga malam pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Stand dibuka selama acara Bandar Lampung Expo hingga akhir pekan mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.